Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Satya Winta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5. Tema 2, udara bersih dan kesehatan. Bumi memiliki banyak sekali komponen yang diperlukan oleh makhluk hidup. Komponen tersebut antara lain udara, cahaya, matahari, dan lain sebagainya. Komponen tersebut sangat penting dan dibutuhkan semua makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa adanya komponen-komponen tersebut, makhluk hidup akan sulit untuk bertahan hidup dan berkembang. Salah satu komponen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup di bumi adalah udara. Udara merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Tanpa adanya udara, makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Hal ini karena udara yang ada di bumi ini mengandung banyak gas-gas yang dibutuhkan, seperti gas oksigen untuk bernapas. Kali ini, materi subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ke-1, di mana materi yang dikembangkan pada pembelajaran 1 yaitu Bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengklasifikasikan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian IPA, pelajaran siswa mampu menjelaskan organ pernapasan pada hewan dan fungsinya. Baik, langsung saja. Apa itu kata tanya? Kata tanya merupakan, saya singkat menjadi adiksimba. Oke, adiksimba. Informasi dari suatu teks bacaan dapat diperoleh dengan membuat pertanyaan. Jawaban pertanyaan tersebut dapat diperoleh dari teks bacaan. Kata yang digunakan untuk membuat pertanyaan ada bermacam-macam. Berikut macam-macam kata tanya untuk memperoleh informasi dari suatu teks bacaan. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan nama kegiatan atau kejadian atau proses. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa biasanya berupa benda atau pengertian. Kemudian yang kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata di mana menunjukkan nama suatu tempat. Kemudian kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan menunjukkan waktu tertentu. Kemudian, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan nama. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku atau subjek yang ditanyakan. Kemudian, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kemudian, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk cara atau proses pengerjaan sesuatu. Langsung saja kita ke contohnya. Mari kita baca contoh teks kucing peliharaan Indra. Indra memiliki kucing peliharaan yang bernama Molly. Kucing Indra berjenis Persia dan memiliki rambut berwarna putih bersih. Setiap hari, Indra merawat kucing tersebut dengan tertib. Selain itu, Indra juga memberi makan kucing setiap hari.
Kandang kucing dibersihkan selama seminggu sekali agar kucing merasa nyaman. Indra sangat senang merawat kucingnya sehingga bisa tumbuh dengan sehat. Ia menanam pohon di sekitar kandang kucing agar udara menjadi sejuk. Sehingga kucing mendapatkan udara bersih setiap hari dan dapat bernapas dengan lancar. Nah, jawablah pertanyaan berikut yang menggunakan kata tanya. Apa nama jenis kucing yang dipelihara Indra? Ya, betul. Jenis kucing yang dipelihara Indra yaitu Persia. Kemudian yang kedua, di mana kucing tersebut tinggal? Kucing tersebut tinggal di kandang kucing. Ya. Dan yang ketiga, siapa yang memelihara kucing? Ya, betul. Jawabannya, yang memelihara kucing adalah Indra. 4. Bagaimana kondisi kandang kucing setelah dibersihkan? Kondisi kandang kucing setelah dibersihkan yaitu bersih. Kemudian yang 5. Kapan kucing tersebut diberi makan? Ya, betul sekali. Kucing tersebut diberi makan setiap hari. Kemudian yang ke-6, mengapa kandang kucing harus dibersihkan? Tepat sekali, agar kucing merasa nyaman. Baik, begitu tadi contoh dari penggunaan kata tanya. Saya lanjutkan ya. Kita lanjut ke materi tentang organ pernapasan pada hewan. Bernapas merupakan proses mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Pernapasan manusia terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Begitu juga kepada hewan. Inspirasi merupakan masuknya udara luar ke dalam tubuh melalui alat pernapasan. Sedangkan ekspirasi merupakan keluarnya udara pernapasan dari organ pernapasan. Ada banyak jenis hewan dan alat pernapasannya, yaitu pertama, amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu hidup di darat dan di air. Salah satu contoh amfibi adalah katak. Katak berkembang biak dari telur, kemudian berubah menjadi berudu atau kecebong. Setelah itu, katak tumbuh menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Proses pernapasan pada berudu atau kecebong bernapas dengan 3 pasang insang luar yang terdapat di kepala bagian belakang. Insang luar terdiri dari lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas dengan insang dalam. Selanjutnya, insang dalam akan mulai menyusut seiring berfungsinya paru-paru. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang terdapat pada gelembung udara. Ya. Pertukaran gas terjadi dengan cara menyerap gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jenis hewan yang kedua yaitu reptil. Hewan yang tergolong reptil adalah ular, buaya, cicak, dan biawak, dan lainnya. Reptil menggunakan paru-paru untuk bernapas. Proses pernapasan dengan cara udara masuk melalui hidung, kemudian menuju batang tenggorokan dan ke paru-paru. Sementara itu, karbon dioksida dikeluarkan. Reptil yang sering
berkubang di air seperti buaya memiliki lubang hidung yang dapat ditutup. Lubang hidung tersebut ditutup saat menyelam sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru buaya. Kemudian, jenis hewan berikutnya adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Burung juga bernapas menggunakan pundi-pundi atau kantong udara. Fungsi kantong udara yaitu untuk menyimpan udara yang digunakan pada saat terbang. Udara masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan dan ke kantong udara sampai akhirnya di paru-paru. Ketika mengepakkan sayap, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernapasannya berasal dari udara yang tersimpan pada kantong udara dalam organ pernapasannya. Saat tidak mengepakkan sayap atau saat burung melayang, burung mengisi pundi-pundi udara dengan udara. Begitu juga saat burung hinggap di suatu tempat, maka sisa pernapasan akan keluar melalui hidung. Oke. Jenis hewan yang keempat adalah mamalia. Mamalia merupakan jenis hewan yang menyusui. Hewan mamalia ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Contoh hewan mamalia yang hidup di darat, misalnya kucing, harimau, gajah, sapi, kelinci, dan tikus. Sementara mamalia yang hidup di air, misalnya ikan paus dan lumba-lumba. Mamalia menggunakan alat pernapasan berupa paru-paru. Pernapasan pada paus dan lumba-lumba terjadi dengan cara udara keluar dan masuk melalui lubang hidung khusus yang terletak di atas kepala. Lubang tersebut akan membuka ketika paus dan lumba-lumba naik ke permukaan air dan menutup ketika menyelam. Ketika lubang hidung membuka, maka paus atau lumba-lumba menghembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru, kemudian mengisinya kembali dengan oksigen. Kemudian, jenis hewan yang kelima yaitu serangga. Serangga ada bermacam-macam, misalnya nyamuk, belalang, lalat, rayap, kupu-kupu, dan yang lainnya. Organ pernapasan serangga yaitu trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga serta bermuara pada stigma. Stigma adalah lubang yang terletak di sisi bagian kiri dan kanan serangga. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Pernapasan pada serangga dimulai dengan masuknya udara melalui stigma, kemudian udara dialirkan ke seluruh tubuh oleh trakea. Kemudian yang keenam, cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan lunak yang tidak memiliki alat pernapasan khusus. Ingat, perlu dicatat. Cacing tanah bernapas dengan cara oksigen masuk melalui permukaan kulitnya yang basah. Kulit cacing tanah selalu basah untuk memudahkan proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Permukaan kulit cacing tanah memiliki banyak pembuluh darah. Tubuh cacing tanah tertutup oleh selaput bening dan tipis yang disebut katikula. Katikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing. Setelah masuk ke pembuluh darah, maka udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, jenis hewan itu ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Alat pernapasan ikan ini terdapat di sebelah kanan dan kiri kepalanya, serta dilindungi oleh tutup insang. Insang terdiri dari rigi-rigi insang, lengkung insang, dan lembar insang. Kotoran-kotoran yang masuk bersama air akan disaring oleh rigi-rigi insang. Oke. Kemudian, lembar insang berwarna merah dan berbentuk
seperti sisir. Ketika ikan bernapas di dalam air, mulutnya terbuka dan air masuk ke dalam rongga mulutnya. Pada saat yang bersamaan, selaput tutup insang tertutup sehingga tekanan di dalam mulut ikan menjadi rendah dan air akan masuk. Pada lembar insang terjadi pertukaran oksigen yang terlarut dalam air dan karbon dioksida dari dalam tubuh ikan. Oksigen yang terkandung di dalam air akan diikat oleh kapiler darah. Pada saat mulut ikan tertutup, celah tutup insang terbuka lebar dan air mengandung karbon dioksida akan dipompa keluar. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat memberikan penjelasan dan pemahaman untuk materi tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.